Assalamualaikum semuanya, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membawakan materi tentang hukum-hukum perkembangan dan faktor yang mempengaruhinya. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri ya. Yang pertama itu ada Nindi Noviani, lalu ada Zalfa Lutfiah, lalu ada Afina Izni Aziati, dan yang terakhir ada Lulu Aminah Aulia. Di sini ada yang udah tahu belum apa itu perkembangan? Perkembangan menurut Reni Akbar Hawadi secara luas menunjuk pada keseluruhan proses perubahan dari potensi yang dimiliki individu dan tampil dalam kualitas, kemampuan, sifat, dan ciri-ciri yang baru. Dalam istilah perkembangan juga tercakup konsep usia yang diawali dari saat pembuahan dan berakhir di kematian. Jadi, perkembangan itu tidak terbatas pada pengertian pertumbuhan yang semakin membesar, melainkan di dalamnya juga terkandung serangkaian perubahan yang berlangsung secara terus-menerus dan bersifat tetap, dari fungsi-fungsi jasmaniah dan rohaniah yang dimiliki individu menuju ke tahap kematangan melalui pertumbuhan, kematangan, dan belajar. Hukum perkembangan merupakan suatu konsepsi yang biasanya bersifat deduktif dan menunjukkan adanya hubungan yang tetap atau kontinu, serta dapat diramalkan sebagai hukum perkembangan. Menurut definisi yang lain, hukum perkembangan adalah prinsip-prinsip yang mendasari perkembangan fisik maupun psikis individu. Setiap perkembangan manusia selalu beraturan, berkesinambungan, dan ada kalanya cepat ataupun melambat. Dalam proses perkembangan ini, di setiap tahapannya memiliki kaidahnya masing-masing yang telah ditentukan oleh para ahli psikologi melalui eksperimen terdahulu, sehingga bisa dijadikan patokan dalam melihat perkembangan manusia. Hukum-hukum perkembangan terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama ada hukum konvergensi. Hukum konvergensi ini menekankan kepada pengaruh gabungan antara pembawaan dan lingkungan. Tokoh yang berpendapat demikian adalah William Stern, yang menyatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan itu adalah hasil pengaruh bersama antara kedua unsur pembawaan dan lingkungannya. Hukum perkembangan yang kedua ada hukum mempertahankan diri dan mengembangkan diri. Dalam kehidupan timbul dorongan dan hasrat untuk mempertahankan diri. Dorongan yang pertama adalah dorongan mempertahankan diri, kemudian disusul dengan dorongan mengembangkan diri. Dorongan mempertahankan diri terwujud pada dorongan makan, menjaga keselamatan diri sendiri. Anak menyatakan perasaan lapar, haus, dan sakit dalam bentuk menangis. Ia mempertahankan diri dengan cara menangis. Selanjutnya ada hukum masa peka. Masa peka adalah suatu masa yang paling tepat untuk berkembang suatu fungsi kejiwaan atau fisik seorang anak. Istilah masa peka ini diperkenalkan pertama kali oleh ahli biologi Belanda yaitu Profesor Hugo de Vries dengan meliti seekor lebah betina atau lebah ratu yang sedang mengalami masa peka. Masa peka ialah suatu masa ketika fungsi-fungsi jiwa menonjolkan dirinya untuk keluar dan peka akan pengaruh rangsangan yang datang. Ketika sang lebah ratu peka, kemudian ia mendapatkan zat-zat makanan tertentu, ia akan berkembang biak dengan sangat cepat. Hukum perkembangan yang keempat ada hukum kesatuan organis. Yang dimaksud dengan hukum kesatuan organis adalah bahwa berkembangnya fungsi fisik maupun mental psikologis pada diri manusia itu tidak berkembang lepas satu sama lainnya tetapi merupakan suatu kesatuan. Tiap anak-anak itu terdiri dari organ-organ atau anggota tubuh yang merupakan satu kesatuan. Di antara organ-organ tersebut memiliki fungsi dan bentuknya yang tidak dapat dipisahkan, berdiri integral. Selanjutnya ada hukum rekapitulasi. Pengertian rekapitulasi merupakan pengulangan ringkasan dari kehidupan suatu bangsa yang berlangsung secara lambat selama berabad-abad. Jika dihubungkan dengan psikologi, dapat diartikan bahwa rekapitulasi ini berarti perkembangan anak mengalami ulangan ringkas dari sejarah kehidupan umat manusia. Hukum perkembangan yang keenam adalah hukum tempo dan ritme perkembangan. Tahapan perkembangan berlangsung secara berurutan, terus-menerus, dan dalam tempo perkembangan yang relatif tetap serta berlaku umum. Perbedaan waktu mengenai cepat atau lambatnya suatu penahapan perkembangan atau suatu masa perkembangan yang dijalani menampilkan adanya perbedaan individual. Semakin lambat masa perkembangan dibanding dengan norma-norma umum yang berlaku, semakin menunjukkan bahwa adanya tanda-tanda gangguan atau hambatan-hambatan dalam proses perkembangan individu tersebut.
Hukum perkembangan yang terakhir adalah hukum predestinasi. Predestinasi dalam teologi adalah doktrin yang menyatakan bahwa semua peristiwa di alam semesta ini telah dikehendaki atau ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Biasanya dikaitkan dengan nasib akhir atau takdir dari jiwa seseorang. Predestinasi ini merupakan sebuah konsep religius yang melibatkan hubungan antara Tuhan dan ciptaannya. Sekian pemaparan materi singkat dari kelompok kami. Untuk lebih lengkapnya, mari simak presentasi kami ya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.